Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kesayangan mama sudah pulang. Aku ada kabar baik nih. Apa nih? Ya, nilai fisika kamu dapat 90. Ih, keren banget. Emang ya, kamu paling bisa buat mama seneng. Jadi sana istirahat, kamu pasti capek. Mama mau masakin makanan kesukaan kamu. Oke, aku makan dulu ya, Nak. Oke. Dadah. Ma, aku mau ngasih tahu sesuatu. Apa? Ini aku habis baru satu lomba fisika. Oh, ya udah. Soalnya ganti baju. Kamu masak buat kamu. Kampret! Uang habis semua. Main judi lah terus. Apa-apaan sih kamu? Judi lagi kamu? Pikirin kita bisa mau makan apa kalau ayah kamu buat judi terus. Omong kamu mending kamu masak aja sana buat malam. Emangnya aku di sini pembantu? Cuman masak sama beres rumah doang. Kamu itu kepala keluarga, harusnya mikirin keluarga kamu gimana. Kamu pikir tuh aku kerja nggak stres gitu, butuh pelampiasan gitu? Hah? Kamu enak cuman di rumah doang. Cuman kerjanya cuman nungguin uang dari aku yang kasih. Enak katamu? Enak. Aku pusing mikirin gimana cara manage uang dari kamu ya mas. Berapa itu? Banyak omong. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, karena kemarin kita sudah materi, sekarang kita ngerjain latihan soal ya. Coba buka halaman 410. Guys. Itu 410 ya? Kan jadi sebenarnya ada kan 2 juta. Baik anak-anak, jadi di sini ibu ada soal dan ingin memilih satu anak untuk mengerjakan soal ini. Coba Abias maju. Dari kemarin saya lihat kamu bisa mengerjakan soal. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, terima kasih Abias. Baik Bu. Abias, Iya Bu. saya lihat selama kamu pembelajaran mata pelajaran fisika nilai kamu bagus terus. Yang benar Bu. Iya, maka dari itu ibu mau kamu jadi perwakilan Olimpiade Fisika untuk bulan depan. Kamu mau nggak? Wah, saya mau banget Bu. Makasih udah mau ngasih kepercayaan ke saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Yuk, sendirian aja. Mana Abias? Lu main gak bareng? Iya, males gue bareng dia. Udah, bareng kita aja yuk. Kebetulan kita nggak suka tuh orang. Udah. Sok pintar itu. Lu kan yang bareng mah? Loh, kalian juga ngerasa gitu? Aku yang tiap hari duduk sama dia udah malas sama dia, dibanding-bandingin terus sama guru. Kalian tahu nggak sih Abias tuh kenapa orangnya sok banget ya? Di depan guru sih kelihatan dia pendiam, padahal mah aslinya iya sih, dia juga kelihatan serius sama guru. Makanya itu, tapi anehnya guru-guru pada suka banget sama dia, yang dipuji-puji kayak anak saya banget ya sih. Ya, terus kalian bener gak sih akhir-akhir ini si Abdul tuh udah gak mau sama Abias? Karena bener gitu loh. Banget, dia tuh cuma nonjolin dirinya sendiri, kayak tiap lomba dia tuh pas
pasti yang paling menonjol lah pokoknya. Kasian dia si Abi, padahal dia juga gak kalah sih sama si Abias. Iya, aku juga nggak kok. Si Yu kan juga sering bantu-bantu, cuman gara-gara ada Abias aja, jadi dia udah dianggap. Aku ngerti sih gimana perasaannya Abi kecewa. Siapa sih yang kuat dibanding-bandingin? Dan akhirnya kalian tau nggak sih? Kayak parahnya tuh si Abias tuh kayak nggak peduli gitu sama kelas kita. Padahal mah sekolah kita juga sakit hati nggak sih? Udah. Ada orang nih. Loh, Abias, kok kamu nggak utandin bareng yang lain? Kamu kenapa? Gak tahu Bu, saya rasa mereka semua itu pada jauhin saya. Saya salah apa ya? Gak apa-apa, Abias. Orang yang bersinar itu memang sering menimbulkan bayangan. Kamu jangan memadamkan sinarmu karena orang lain merasa gak nyaman ya. Iya, Bu. Loh, kamu ambil uang aku lagi ya? Ya emang apa sih, kan yang kerja juga aku. Itu tuh uang buat bayar studi tur kakak. Kenapa kamu pakai sih? Kamu tuh udahlah, stop lah jadi sok jadi orang kayak gitu. Emang kerja tuh nggak butuh pelampiasan gitu. Kamu pikir kerja itu gampang gitu? Itu tuh uang buat bayar studi tur yang lebih penting daripada jadi-jadian kamu itu. Udah deh, pikirin keluarga kamu. Kamu pikir kerja itu gampang, enak jadi kamu kan kalau minta doang. Berantem lagi. Udah mata aku mau putar aja deh, putarin udah kalau Kok ada orang sih? Wah, tumben-tumben nih. Samperin aja yuk. Yuk samperin. Aku kayaknya kenal orang itu. Kamu Abias dari kelas A ya? Kamu yang katanya si paling pintar itu? Kamu siapa? Kenalin, nama aku Raya. Aku lihat mukamu murung banget ya. Jas di sini ya, hidup cuma sekali. Ya guys. Iya bro. Tuh, hidup tuh cuma sekali. Have fun aja lah. Nikmatin aja bro, nikmatin aja. Gimana? Udah, ikut aku. Guys, kita ke base camp aja ya. Oh, ayo. Ikut kita ya. Yas, kamu ikut kita main di sini ya. Nah, mereka di sana pada main biliar, kalau nggak main game. Oh, Kita duduk sini. yuk. Kamu duduk sini dulu ya, aku mau ambil minum.
ini dia. Mau minum apa ya? Ini, cobain deh. Aku ambilin ya. Iya. Nih. Rasanya emang gini ya? Iya, minuman ini bisa bikin kamu tenang ya. Kayak masalah hilang sejenak. Gimana? Lega kan? Yuk kita main dulu aja. Boom, aku menang. Nih, karena kamu kalah, aku tambahin minummu. Habisin. Habisin. Dikit lagi tuh. Dah, enak gak? Yes, duduk sini deh. Gimana ya? Kamu mau cerita? Aku capek, Ir. Di rumah, aku selalu salah. Ibu bilang kalau aku hidupnya cuma saya mereka aja. Ayah juga bilang kalau aku cuma jadi beban di hidup mereka. Dan kamu masih kuat berdiri, Yas. Hebat sih. Tapi kenapa kamu harus buktiin sesuatu ke orang yang orang itu nggak mau ngertiin kamu, Yas? Kadang aku mikirin kalau mending aku nggak usah ada di dunia ini supaya mereka bisa jauh hidup lebih tenang. Yas, dengerin ya. Kamu tuh bukan masalah. Dunia aja yang kejam. Dan kadang kamu butuh sesuatu buat bikin semua masalah itu hilang, Yas. Yas, ini bisa bikin kamu tenang. Ini bener. Yas, coba lihat aku. Aku nggak stres, nggak banyak drama. Coba aja pakai sekali, buat buktiin kalau ini bisa buat tenangin kamu, Yas. Aku toilet dulu ya, Ir. Oke. Jam segini baru pulang, kamu kira di hotel? Dari mana aja kamu? Keluyuran gak jelas seharian. Udah gak usah banyak omong, banyak alasan. Minimal tuh kalau gak usah bantu, gak usah bikin malu keluarga. Di rumah cuma jadi beban doang. Udah sana, masuk kamar. Papa capek lihat kamu.
Mah, aku mau minta uang buat beli buku sekolah. Kamu tuh ya, kerjanya cuma minta ini itu. Tahu nggak sih kalau cari uang tuh susah? Emang ya, sama keluarga ini tuh lebih enteng kalau nggak ada kamu. Udahlah, kamu tuh di sini kerjanya cuma bikin masalah aja. Capek aku. Ya bias, kantin yuk. Aku udah lapar banget nih, kita makan sana aja. Aku lagi nggak lapar ya. Allah, masa nggak lapar sih? Ntar aku traktir deh. Iya beneran aku lagi nggak lapar. Aku cuma mau dulu aja. Soalnya lagi banyak pikiran. Oh, jadi ada masalah ya? Yaudah, nanti pas sekolah kita ke tempat yang kemarin. Kamu kita aja sama aku ya, santai aja. Emang beneran nggak apa-apa kalau aku sudah. Yes, kamu sebagai jaraknya sama aku ya. Santai aja ya, santai aja. Udah yuk, kantin yuk. Oke, terima kasih. Anak-anak, dari yang melaksanakan kajian ya, silakan tasnya diletakkan di meja masing-masing. Ini apa, Bias? Kenapa tuh, Des? Emang anak kesayangan guru bisa kena masalah juga ya? Kamu ikut pulang BK sekarang. Kamu tahu ini bukan sekedar masalah biasa kan? Ini bisa jadi tindak pidana loh. Saya mengerti Bu, tapi tolong maafkan saya. Ada masalah apa kamu sampai pakai barang kayak gini? Saya nggak pernah punya niatan buat jadi orang yang bermasalah Bu. Tapi dari kecil saya rasa kalau saya itu cuma jadi sumber masalah. Di rumah saya, ibu saya sering bilang kalau saya itu cuma nyusahin hidup mereka. Ayah juga bilang kalau saya itu cuma jadi beban di kehidupan mereka. Hari saya selalu mendengar perkataan itu. Setiap kali saya pulang ke rumah, saya selalu jadi tempat pelampiasan. Lama-kelamaan saya mikir kalau memang betul saya itu nggak berguna dan nggak penting di kehidupan orang tua saya. Awalnya saya cuma ingin untuk hidup tenang, sampai akhirnya saya bertemu teman saya yang memberikan barang yang dia katakan bisa menghilangkan sesuatu dalam sesaat. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbawa dan saya tenggelam dalam barang itu. Saya tahu memang saya salah Bu di sini, tapi saya sudah tidak tahu lagi harus kemana dan harus berbuat apa. Abias, makasih udah cerita. Saya tahu itu berat buat kamu dan saya jujur sedih dengarnya. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu harus ngelewatin itu sendirian. Sekarang kamu bisa ke ruang kepala sekolah. Beliau udah nunggu kamu di sana. Berdasarkan hasil perundingan dan rekomendasi dari guru PK Abias, kamu saya rujuk untuk menjalani rehabilitas remaja agar tidak ketergantungan lagi. Bukan karena kami benci sama kamu, Abias, tapi karena ini satu-satunya jalan agar kamu bisa selamat sebelum semuanya terlambat. Baik Pak, Bu, saya terima semua konsekuensi yang akan diberikan kepada saya. Jadi, ada yang ingin kamu sharing ke saya, Bias? Awalnya, aku cuma mau pergi dari rumah sebentar. Tetapi, lama-kelamaan, aku ngerasa kalau aku sudah terlalu jauh dari rumahku. Sehingga, aku kehilangan hal yang paling penting yang ada di hidupku.
Menurutmu, kamu kehilangan hal apa? Aku kehilangan diriku sendiri. Kamu tidak menginginkan semua ini untuk terjadi. Dan kamu sudah melakukan yang terbaik. Walaupun di mata mereka, kamu selalu salah. Jika kamu ingin jawaban yang membuatmu jauh lebih tenang, baca surat ini. Nak, Mama tahu, mungkin surat ini tidak cukup untuk menembus semua kesalahan Mama. Tapi, biarkan Mama mencoba, meski hanya dengan kata-kata, untuk menjangkau hatimu yang mungkin sudah terlalu lama terluka. Mama minta maaf, Abias. Maaf karena Mama terlalu sibuk menatap satu arah dan lupa bahwa kamu juga berdiri di sana, menunggu dilihat, didengar, dan dihargai. Maaf karena selama ini Mama tidak pernah benar-benar ada untuk kamu. Padahal kamu selalu ada, berusaha keras, berprestasi, dan tetap patuh. Meski tidak pernah dipuji, Mama bangga padamu, Nak. Meski kamu sempat tersesat, kamu tetap anak Mama. Kamu tetap Abias yang kuat, yang baik, yang hanya butuh sedikit kasih sayang yang selama ini tidak kamu dapatkan. Kalau kamu siap, pulanglah. Rumah ini memang tidak sempurna, tapi kamu akan selalu punya tempat di sana, di pelukan Mama, dan di ruang hati yang seharusnya sejak dulu kamu miliki. Mama menunggumu dengan hati yang baru dan cita yang tak akan Mama abaikan lagi. Yas, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu. Maafin Mama ya, Nak. Selama ini gak pernah merhatiin kamu. Selalu perhatiin kakak kamu doang. Mulai sekarang, Mama akan merhatiin kamu dan kakak kamu kok. Mama akan berlaku adil. Abias, kakak tahu kamu marah juga sama kakak. Maafin kakak ya, Yas, karena nggak selalu ada di saat kamu membutuhkan bahu untuk bersandar. Mak, maafin ayah kalau selama ini cuma mikir diri ayah sendiri, gak bisa ngasih keluarga yang hangat buat kamu. Ayah ngelain semuanya. Ayah tahu perbuatan ayah selama ini susah buat dimaafin, tapi tolong kasih ayah kesempatan buat berubah diri ayah. Aku memang belum bisa maafin ayah sekarang, tapi aku mau biar ayah berubah.